Oke, melanjutkan dari part sebelumnya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai peluang kerja atau posisi kerja dan job desk apoteker di industri farmasi yang bagian gudang, PPIC, dan produksi. Sebenarnya buat yang belum nonton, peluang kerja apoteker di industri farmasi itu banyak, hampir bisa masuk di semua bagian. Dan kalian juga bisa punya kesempatan untuk jadi personel kunci. Apa itu personel kunci? Teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Yang pertama kita bahas langsung gudang. Gudang itu nanti ada banyak gudang sebenarnya, ada gudang bahan baku, ada gudang bahan kemas, dan ada juga gudang produk jadi. Setiap gudang itu akan melakukan aktivitas penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan stok ordnang. Jadi kalau kalian masuk ke gudang, kalian harus memahami ini semua. Gimana yang benar itu teman-teman bisa baca di CPUB 2018. Semuanya udah dijelaskan, penerimaan itu gimana, penyimpanan harus kayak gimana, dan sebagainya. Jadi ini bersifat general untuk all pergudangan. Kemudian kalau misalnya PPIC itu kan planning ya, inventory control sama planning. Jadi dia yang mengkontrol semua persediaan, baik itu bahan baku, bahan kemas, produk jadi, dan dia yang melakukan planning, kapan beli, kapan produksinya harus apa, misalnya produk pabriknya banyak gitu ya kan, produksinya harus yang mana dulu. Jadi dia harus melakukan perhitungan perencanaan pembelian, perhitungan perencanaan produksi, dan manajemen stok. Jangan sampai misalnya hari ini kita mau produksi A tapi pas-pasan bahan bakunya ada yang kurang gitu. Itu fungsi dari PPIC. Jadi harus banyak menghitung, banyak melakukan forecast seperti itu, berhubungan dengan data. Jadi jangan pusing-pusing. Kemudian kalau produksi, sebenarnya tugasnya itu memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar, berjalan baik, berjalan dengan baik, menghasilkan produk yang sesuai. Step-stepnya harus sesuai dengan CPB, kalau bisa nggak ada penyimpangan seperti itu ya kan, dan memastikan proses packing berjalan dengan baik. Jadi kalau di produksi biasanya ada yang bagian produksi di dalam, di manufaktur, dan ada yang di packing untuk kemas, biasanya kemas sekunder ya, bukan kemas primer, jadi kemas sekunder sama kemas tersier. Biasanya itu sih produksi. Jadi tapi dia itu harus bisa menghandle orang, karena produksi ini nanti kan punya operator ya kan. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi, bekerjasama dengan banyak orang, kemudian memberikan pengarahan kepada mereka yang baik, yang seperti apa. Oke, jadi sekian dulu yang episode kali ini. Terima kasih udah nonton semua serialnya sampai habis.